Selamat datang di dunia teknologi. Saluran YouTube dibuat untuk penggemar militer. Di saluran kami Anda akan menemukan video menarik tentang teknologi militer modern, penerbangan dunia terbaru, kecerdasan buatan, dan rencana kekuatan luar angkasa masa depan. Ini akan menjadi panas pantau. Terus pastikan untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi, dan jangan sampai ketinggalan. Kami ingin melihat komentar Anda di bawah video kami. Jangan ragu untuk menulis saran atau topik menarik untuk video mendatang. Jangan lupa subscribe ya semuanya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pendanaan penuh untuk upgrade A10 Warthog tahun depan, termasuk rewinging mereka, melewati Komite Angkatan Bersenjata DPR tanpa keberatan. Panel menyetujui versi yang diusulkan dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional Fiskal 2020 dalam sesi maraton yang berakhir Kamis pagi. Perwakilan Arizona Ruben Gallego dan Ann Kirkpatrick memuji pendanaan A10 dalam sebuah pernyataan. A10 Warthog memiliki nilai yang tak terukur bagi pasukan AS kami di lapangan dan memainkan peran penting dalam strategi militer kami di Timur Tengah dan di seluruh dunia, kata Gallego. Saya senang bahwa kami dapat menjaga armada ini beroperasi penuh, dan saya akan terus berjuang untuk melestarikan pesawat ini untuk memastikan bahwa pejuang di darat mendapatkan dukungan udara mereka. Seperti dilansir Air Force Times, Gallego dan Kirkpatrick mencatat bahwa Angkatan Udara mengatakan pada tahun 2017 bahwa hampir setengah dari armada A10-nya, yang terdiri dari 283 pesawat, dapat di-ground secara permanen kecuali dana datang untuk memulai kembali produksi dan memasang kembali mereka. A10 Warthog telah menjadi perlengkapan penting ke Arizona Selatan selama lebih dari 40 tahun dan berperan penting bagi operasi militer kami di seluruh dunia, kata Kirkpatrick. The Warthog adalah misi utama di Pangkalan Udara Davis Monthan, yang berada di distrik Kirkpatrick, mempekerjakan ratusan penerbang dan menyumbang jutaan dolar untuk ekonomi lokal kita. Jenderal James Holmes, Kepala Komando Tempur Udara, ACC, mengungkapkan tahun lalu bahwa USAF bertujuan untuk mempertahankan armada A10 hingga tahun 2030-an, sekitar 350 A10 saat ini dalam inventaris USAF aktif, cadangan Angkatan Udara, dan Garda Nasional Udara, meskipun sejumlah telah dikirim untuk mothballing di Pangkalan Angkatan Udara Davis Monthan, AFB, di Arizona. Karena A10 Warthog adalah platform warisan, itu didukung secara merata oleh Boeing, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, selama beberapa tahun terakhir A10 menerima sedikit dukungan dari USAF yang malah mendorong untuk mempensiunkan Warthog mulai FY-15 dan seterusnya. Pada FY-18, layanan tersebut memutuskan untuk mempertahankan pesawat tersebut tetapi membuat pengadaan sayap baru di luar anggarannya, malah menabraknya ke dalam daftar keinginan yang tidak didanai yang diberikan kepada Kongres setiap tahun. Angkatan Udara untuk saat ini telah membatalkan rencana untuk mempensiunkan sebagian besar jet serang darat A10 yang membentuk misi besar di Pangkalan Angkatan Udara Davis Monthan Tucson, setelah rencana itu ditolak oleh Kongres tahun lalu. Tetapi Angkatan Udara kembali bergerak untuk mempensiunkan beberapa A10, dan dokumen yang baru-baru ini terungkap menunjukkan lebih dari setengah A10 yang beroperasi tidak dapat digunakan di luar negeri karena Angkatan Udara membuat armada yang menua mengalami perawatan kritis dan peningkatan. Pentagon dalam permintaan anggaran fiskal 2023 baru-baru ini telah mengusulkan untuk mempensiunkan 21 A10 dari Indiana Air National Guard, dengan alasan perlu mulai menghentikan platform yang lebih tua seperti A10 untuk berinvestasi dalam senjata yang dapat memenuhi ancaman modern yang ditimbulkan oleh rekan sejawat, musuh seperti Rusia dan Cina. Tahun lalu, Kongres memblokir rencana Angkatan Udara untuk melepaskan 42 A10, termasuk 35 di Davis Monthan, sebagai bagian dari rencana untuk mengubah DM menjadi pusat unit pencarian dan penyelamatan tempur. Larangan pensiun dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2022 fiskal menandai kelima kalinya sejak 2014 bahwa Kongres telah menolak semua atau sebagian dari rencana pensiun A10 Angkatan Udara, yang sebagian besar dipimpin oleh anggota delegasi Kongres Arizona. DM adalah rumah bagi kontingen A10 terbesar di armada, dengan 83 Warthogs diterbangkan oleh 2 skuadron tugas aktif di bawah sayap 355 dan 1 skuadron A10 cadangan Angkatan Udara. Pendukung A10 yang dikenal sebagai babi hutan, mengatakan Angkatan Udara harus menjaga A10 tetap terbang karena tidak memiliki pengganti untuk kemampuan khusus untuk dukungan udara jarak dekat pasukan darat. Baru-baru ini tahun lalu, Angkatan Udara mengatakan pihaknya berencana untuk mempertahankan 218 A10 yang mampu terbang hingga tahun 2030-an. Tetapi sebuah laporan oleh Project on Government Oversight, POGO, nirlaba menunjukkan bahwa Angkatan Udara pada dasarnya telah melubangi armada A10 dengan kekurangan perawatan kritis termasuk sayap baru dan peningkatan sistem komputer pusat. Kelompok ini menerbitkan pengarahan tayangan slide oleh Kepala Program Pemeliharaan A10 di Pangkalan Angkatan Udara Hill di Utah tanggal 22 Maret. Merinci bagaimana Angkatan Udara telah menunda pemeliharaan termasuk program penggantian sayap yang diperlukan untuk menjaga A10 tetap terbang, menunda pemasangan sistem komputer onboard yang ditingkatkan yang diperlukan untuk penerapan, dan mengalihkan sumber daya pemeliharaan dari armada untuk menciptakan tumpukan pekerjaan perbaikan yang sangat besar. Akibatnya, pengarahan Angkatan Udara oleh manajer program sistem A10 Pamli, 145 dari 281 Warthog yang tersisa adalah tidak dapat digunakan, yang berarti mereka tidak memiliki cukup jam terbang tersisa sebelum pemeliharaan besar diperlukan untuk melayani 6 bulan penempatan di luar negeri. Namun lama setelah Angkatan Udara pertama kali meminta A10 pensiun pada tahun 2014, Warthog terus dikerahkan ke Afghanistan dan melawan militan negara Islam di Suriah.
A-10 juga telah dikirim ke Eropa dalam beberapa tahun terakhir sebagai demonstrasi menentang agresi Rusia. 10 A-10 yang berbasis di Maryland baru-baru ini dikirim ke Eropa Timur untuk latihan tahunan besar bahkan ketika perang berkecamuk di Ukraina. Laporan Pogo mencatat bahwa pengarahan Angkatan Udara meringkas efek dari perawatan yang diabaikan, bawa pulang. AF yang menggunakan sumber daya A-10 untuk melepaskannya namun menerbangkannya seperti armada yang bertahan lama, dengan cepat mempercepat penurunan menuju armada yang berlubang hari ini. Angkatan Udara tidak menanggapi permintaan komentar atas laporan Pogo, yang merupakan bagian dari informasi Pusat Pertahanan Nirlaba di Washington, D.C., yang didirikan oleh pensiunan perwira militer pada tahun 1971. Angkatan Udara mengkonfirmasi kepada Air Force Times bahwa slide pengarahan A-10 itu asli tetapi menolak berkomentar. Dan Grazier, rekan kebijakan pertahanan senior di Pusat Informasi Pertahanan di Pogo menyebut tindakan Angkatan Udara sebagai penghancuran karena kelalaian. Grazier, mantan Kapten Tank Korps Marinir yang bertugas di Irak dan Afghanistan, mengatakan negara itu tidak memiliki platform lain yang didedikasikan untuk dukungan udara jarak dekat dari pasukan darat dan tidak ada alasan mengapa A-10 tidak dapat terus melayani. Tidak ada yang salah dengan pesawat tua, jika sebuah pesawat dirancang dengan baik pada awalnya dan kemudian dirawat dengan baik selama bertahun-tahun, Anda bisa mendapatkan banyak manfaat darinya, kata Grazier, mengutip upgrade ke B-52 era 1950-an. Pembom diharapkan untuk menjaga pembom terbang ke tahun 2050-an. Dikembangkan pada 1970-an untuk memberikan dukungan udara jarak dekat terhadap target termasuk baju besi. A-10 terbang rendah dan relatif lambat dan memiliki visibilitas tinggi untuk memungkinkannya menargetkan meriam hidung 30 mm dengan tepat. Ini sering digunakan untuk kontrol lalu lintas udara ke depan dan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan tempur. Versi terbaru, A-10C, telah ditingkatkan dengan banyak elektronik modern, termasuk sistem penargetan yang dipasang di helm dan pot pengacau dan penargetan. Tetapi tanpa sayap baru dan peningkatan lain yang diperlukan, banyak warthogs akan di-grounded, pengarahan Angkatan Udara menunjukkan. Angkatan Udara tidak hanya membutuhkan perawatan dan peningkatan A-10, kata Grazier, tetapi layanan tersebut telah gagal meluncurkan program untuk mengembangkan pesawat baru untuk mengisi peran warthog dalam dukungan udara jarak dekat. Kita seharusnya tidak berbicara tentang mempensiunkan A-10, kita harus berbicara tentang mempensiunkan A-30 sekarang, kita seharusnya sudah 2 atau 3 generasi melampaui A-10 sekarang, kata Grazier. Seorang mantan pilot A-10 mengatakan dia marah dengan nada pengarahan Angkatan Udara yang diterbitkan oleh Pogo, meskipun itu mencerminkan apa yang dia dengar dari komunitas A-10. Itu terlihat sangat sembrono, seperti Angkatan Udara akan melakukan apapun yang mereka inginkan terlepas dari apa yang diinginkan Kongres atau rakyat, kata Tom Norris, seorang penduduk daerah Tucson yang pensiun sebagai letnan kolonel pada tahun 2008. Mereka menarik bagian dari satu pesawat untuk dipasang di pesawat lain, secara harfiah, kata Norris, pilot A-10 di DM yang bertugas di Operasi Badai Gurun dan Operasi Pembebasan Irak. Norris dan Grazier mengatakan argumen Angkatan Udara tentang A-10 yang rentan terhadap pertahanan udara modern adalah palsu, mencatat bahwa A-10 beroperasi di dekat pasukan dan misi di daerah yang diperebutkan biasanya akan mencakup penindasan pertahanan udara sebelum A-10 atau unit penyelamat tiba, misalnya. Senator Arizona Mark Kelly, mantan pilot Angkatan Laut yang membantu memblokir A-10 pensiun tahun lalu sebagai anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengetahui laporan A-10 Pogo dan memiliki keprihatinan serius tentang hal itu, kantornya mengatakan kepada Star. Saya khawatir Angkatan Udara tidak menindaklanjuti tugasnya untuk mempertahankan armada A-10 kami yang aktif, banyak di antaranya berada di Davis Monthan, dan terus mendorong jawaban dan pertanggungjawaban, kata Kelly kepada Star di komentar yang dikirim melalui email. Pada saat yang sama, saya bekerja bersama DM-50, komunitas Davis Monthan yang lebih besar, dan Angkatan Udara untuk memastikan ada transparansi dan perencanaan yang memadai untuk misi Davis Monthan saat ini dan di masa depan. DM adalah rumah bagi sayap ke-355, yang mencakup satu skuadron tempur A-10 tugas aktif yang terdiri dari 24 pesawat, skuadron pelatihan tugas aktif, dan skuadron pelatihan A-10 cadangan Angkatan Udara. Kelly berhasil melampirkan amandemen RUU Pengeluaran Federal Omnibus yang disahkan pada bulan Maret, yang mengharuskan Sekretaris Angkatan Udara dalam waktu 30 hari sejak pengajuan anggaran Presiden untuk menyerahkan laporan yang merinci setiap usulan divestasi A-10 selama 5 tahun ke depan. Laporan tersebut harus mencakup rincian anggaran dan strategi baru tentang bagaimana mereka akan mengurangi dampak misi atau personel, kata kantor Kelly. Pemerintahan Biden menyerahkan anggarannya ke Kongres pada tanggal 28 Maret. Kantor Kelly mengatakan dia masih menunggu laporan Angkatan Udara. Peningkatan berjalan lambat dalam sebuah surat kepada Presiden Biden Juni lalu yang mendukung A-10. Kelly dan anggota delegasi Kongres Arizona lainnya bertanya mengapa pada tahun fiskal 2021 Angkatan Udara hanya menghabiskan $15,6 juta, atau sekitar 15%, dari dana $100 juta yang diminta dan dialokasikan untuk mempertahankannya, armada A-10 ke tahun 2030-an. Kelly bergabung dalam surat itu oleh Senator Kyrsten Sinema, dan Rep Demokrat Ann Kirkpatrick, Ruben Gallego, Tom O'Halloran dan Greg Stanton, bersama dengan Rep Republik Debbie Lesko. Saya prihatin dengan rencana Angkatan Udara untuk mengurangi misi A-10 tanpa rencana yang jelas untuk mengganti kemampuan dukungan udara jarak dekat, kata Kirkpatrick, yang mengajukan pertanyaan tentang program pemeliharaan A-10 dengan Angkatan Udara pada tahun 2020 dan lagi tahun lalu. Sementara saya memahami persyaratan pertarungan kelas atas, Angkatan Udara belum menunjukkan pengganti yang mampu untuk A-10 dalam misi dukungan udara jarak dekat.
Kelly baru-baru ini mengajukan pertanyaan kepada para pemimpin Angkatan Udara yang menanyakan mengapa layanan tersebut tidak meminta dana baru untuk pengadaan sayap A-10 dalam permintaan anggaran 2023, ketika Angkatan Udara hanya membeli sayap yang cukup untuk 218 pesawat. Dia juga bertanya tentang laporan bahwa Angkatan Udara bermaksud untuk mengganti beberapa sayap A-10 dengan sayap bekas dari The Boneyard, grup pemeliharaan dan generasi pesawat ke-309 di Davis Monthan, rumah bagi 101 Warthogs yang telah mati. Advokasi Kelly terhadap A-10 melanjutkan tradisi bipartisan yang panjang dari anggota Kongres Arizona yang mendukung Warthog dan DM, termasuk mantan Rep. Ron Barber, seorang Demokrat, mantan perwakilan dan Senator Martha McSally, seorang Republikan dan mantan pilot tempur A-10, dan mendiang Senator John McCain, mantan penerbang Angkatan Laut. Grazier dari Pogo mengatakan dia berharap laporannya akan mengarah pada penyelidikan penuh terhadap penanganan Angkatan Udara terhadap A-10 dan pembangkangannya terhadap Kongres. Kongres harus memanggil sejumlah pejabat Angkatan Udara selama bertahun-tahun untuk menjawab pembangkangan terbuka mereka terhadap banyak undang-undang, katanya. Tindakan Angkatan Udara benar-benar bertentangan dengan tradisi panjang kontrol sipil atas militer oleh Kongres di luar argumen seputar A-10 dan dukungan udara dekat. Dia mencatat bahwa pada tahun 2018, Angkatan Udara di bawah perintah Kongres mengadakan fly-off antara A-10 dan pesawat tempur generasi berikutnya F-35 untuk membandingkan efektivitas mereka pada dukungan udara jarak dekat. Angkatan Udara belum menyampaikan kepada Kongres laporan tentang terbang, kata Grazier, menambahkan bahwa sumber telah mengatakan kepadanya bahwa A-10 berkinerja baik tanpa kehilangan pesawat selama simulasi. Norris, mantan pilot A-10, mengatakan dia berharap Kongres meminta pertanggungjawaban Angkatan Udara, menyerukan audit program A-10. Sebagai pembayar pajak, Angkatan Udara tidak melakukan apa yang dimaksudkan oleh Kongres dan tidak hanya itu, mereka menahan informasi, katanya, mengutip pentingnya misi dukungan udara yang dekat. Apa yang kita bicarakan di sini adalah hidup dan mati, tidak ada hiperbola. Ketika pasukan darat kita membutuhkan dukungan, saya pikir mereka membutuhkan yang terbaik. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some